Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Hot News. Kali ini saya akan berdiskusi dengan sahabat saya, Andre Vincent Wenas, Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik dan Sumber Daya Alam dari Lembaga Kajian Anak Bangsa, akan menanyakan pendapat Pak Andre tentang yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kerumunan ya. Sahabat Indonesia, ini saya juga sedih juga. Presiden berkunjung di Provinsi NTT. Iya, NTT, kemudian beliau juga mampir di salah satu kota, Maumere. Kemudian terjadi kerumunan menyambut Presiden karena sangat antusias gitu ya. Akhirnya berita ini menimbulkan polemik, Mas Andre. Iya. Ada beberapa orang yang ini apa bedanya Presiden dengan Rizik Syihab gitu ya? Apa bedanya Maumere dengan kerumunan di Tamburan sebagainya? Iya, itu ya. Oke, Mas Andri gimana, punya opini seperti apa? Ini insiden sih memang, Presiden mana bisa mengatur itu, karena ini kan juga bukan satu hal yang disengaja, bukan by plan. Ya, kalaupun faktanya memang terjadi kerumunan, itu karena antusiasme masyarakat, ya Mas Rudi. Ya kita bisa berdebat soal ini, perspektif satu peristiwa, dilihat dari berbagai macam sudut pandang, jadi beda-beda gitu. Ya. Nah kalau toh mau dicari sebab musababnya, seyogianya panitia penyambut Pemda setempat yang bertanggung jawab ya. Ya mengantisipasi lah mestinya. Presiden sebagai tamu mana bisa dia mengatur protokol di tempat rumah tangga. Gini Mas Andri, tuan rumah situ. kalau Presiden datang kan tentunya banyak aparat keamanan. Itu juga. Ada pas pampres gitu ya. Itu juga. Kan seharusnya bisa diantisipasi ini. Mereka udah lebih dulu tiba kan. Jadi saya sependapat dengan Mas Andri. Yang ini jelas bukan murni kesalahan dari Presiden Jokowi, karena beliau sebagai tamu datang dan tidak terlibat dalam persiapan itu. Dan ini berbeda dengan kasus Petamburan itu kan itu memang by design, ada niat untuk mengumpulkan massa. Betul. Nah itu dia mensrea. Ini sahabat Indonesia, ini mungkin kami memberikan perspektif yang mungkin berbeda dengan beberapa tokoh yang menyerang, karena ini gini Mas Andri, ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memang sudah kelihatan anti dengan Presiden Jokowi untuk diserang. Ya pastilah, namanya juga kelompok oposan akan mencari selalu celah untuk bisa menyerang. Ya, tadi satu peristiwa, ya titik pandangnya berbeda, ya dia akan mengkapitalisasi itu sebagai amunisi untuk menyerang Pak Jokowi. Mas Andi punya pendapat nggak? Ini saya lihat beberapa media juga terkesan menyudutkan Presiden. Apa yang Mas Andi lihat dari situ? Ya, namanya media sekarang ini kan bukan media seperti yang kita idealkan dulu, bahwa dia adalah penjaga objektivitas. Jadi kurang independen gitu ya. Media sekarang ini kan juga medianya siapa? Kita harus bertanya 5W, medianya siapa? Pasti punya kepentingan ini. Ya, pasti ada kepentingan. Di daerah-daerah sekarang media itu kan menjamur, ada media online, semua juga bisa punya media. Karena tanpa izin kayak dulu lagi. Iya, lebih tanpa bebas. siup lagi. Itulah sebabnya makanya sekarang daya kritis itu harus ada di publik atau di partisipan audiensnya ya. Jadi kayak kemarin tuh kasus Presiden ini, saya melihat sebetulnya ada niat dari Presiden untuk, kalau dia dari gesturnya Presiden, itu dia sudah ngomong menunjukkan mulutnya, ayo pakai masker, ayo pakai masker gitu kan. Gitu kan. Mungkin Pak Presiden kaget juga gitu Mas Rudi. Mas Andri, dalam kondisi seperti ini ya, mungkin nggak ya seorang Presiden itu melihat kerumunan begitu, akhirnya dia berusaha mencegah? Ada kemungkinan nggak, bisa nggak terjadi? Iya, upaya-upaya awal untuk coba pakai masker segala macam udah dicoba sama Presiden. Tetapi juga ini ada situasi di lapangan ya. Ini antusiasme masyarakat yang udah berkumpul, ingin berjumpa, ingin ajak foto. Itu juga kalau Presiden pergi begitu aja, ya, mana yang lebih ya sebetulnya selama mereka menjaga protokol, Presiden tidak akan keberatan. Ya memang ini jadi sedikit ribet suasananya gitu. Kalau secara objektif ya memang, kalau kita mau menyelamatkan, kalau misalnya soal bicara nyawa nih ya, secara objektif mungkin aja bisa menghindar begitu kan. Jadi artinya mencegah ya? Jangan sampai terjadi kerumunan seperti begitu. Jadi ya mengalah lah gitu ya. Harusnya begitu ya? Bisa aja kan. Saya justru agak menyesalkan, mohon maaf nih, aparat keamanan setempat. Karena sebelum beliau datang, itu kan sudah bisa diantisipasi. Itu yang disayangkan. Nah, di situ. Ini kepala daerah setempat juga harus bertanggung jawab ya. Ini gini Mas Andri, Maumere secara objektif harus kita berikan datanya bahwa ini warnanya oranye.
Moranya itu adalah menuju merah nih Mas. Menuju merah ya. Artinya memang harus waspada Iya. penyebaran COVID di sana. Jadi ini yang saya sesalkan. Yang terjadi akhirnya presiden jadi bulan-bulanan toh. Nah itu dia. Nah kalau sekarang ini insiden, itu dikatakannya bukan by plan, ini insiden yang nggak disengaja terjadi seperti begitu. Nah ini akan selalu dipolitisir oleh para politisi-politisi oposan. Itu konsekuensinya memang. Hanya tinggal sekarang kita mengatakan akal sehat aja pakailah. Beberapa teman sudah mengatakan kan, presiden sudah berusaha untuk mengatakan pada publik, ayo pakai masker, nggak usah bikin kerumunan. Tetapi antusiasme masyarakat ini, emosinya tuh, ini mesti lihat di lapangan sih, apa namanya, psikologi lapangannya gitu ya. Iya. Mungkin presiden agak jengah kalau untuk, ya udah kalian pulang, saya pergi. Jadi kayak terjadi perpisahan di situ gitu. Ini bukan sifat Pak Jokowi kayaknya, gitu kan? Saya lebih setuju Mas Budi bilang tadi, seyogianya aparat keamanan setempat, ya ini pas pampres yang sudah melakukan survei terlebih dahulu di mana presiden akan mengunjungi, melihat situasinya dan mengantisipasi. Antisipasi itu artinya sebelum kejadian dia sudah memperkirakan kan apa yang bakal terjadi nanti nih dan tindakan apa yang dia harus lakukan preventifnya. Ya. Nah ini kayaknya kecolongannya di situ. Ya, oke, sekarang ini pos kejadian, setelah kejadian, kemudian ini ramai di media massa ini. Nah, ini Mas Andri, saya agak sedikit prihatin. Ini dari pemerintah kurang memberikan suatu counter narasi yang akhirnya bisa membantah tuduhan-tuduhan liar beberapa orang ini. Ini kenapa ya pemerintah begitu ya? Nah ini memang perlu apa namanya sikap kepemimpinan yang berani mengambil tanggung jawab ya. Saya baru baca berita tadi mengenai banjir Semarang, contoh nih ya. Pak Ganjar mengatakan banjir Semarang salah saya. Oh itu tanggung jawab ya? Dia mengambil alih tanggung jawab. Kalau di Jakarta lain nih, banjir Jakarta ganti kepala dinas SDA. Itu dia. Nah, saya mungkin melihat ini mesti kepala daerah, kepala security di daerah, keamanan, atau mungkin pas pampresnya mengatakan, oke, saya salah, tidak mengantisipasi itu. Iya, harusnya di pampres ya. Jangan presidennya dijadikan puppet atau dijadikan korban, kambing hitam, semuanya cuci tangan. Gitu. Ini menarik, benar. Saya tidak melihat dari pas pampres atau dari Pemda setempat untuk mengambil alih, gitu ya. Tanggung jawab begitu loh. Iya, benar. Ini tuan rumah mesti kan betul-betul prepare, mempersiapkan segala sesuatunya dan mengantisipasi. Atau mungkin karena tinggal di Jakarta ketularan gubernur. Iya, begitu banjir pertama lihat anak-anak senang di air, begitu ada yang mati, oh banjir bukan tempat berenang, orang tua harus mengawasi. Nah ini lempar-lempar tanggung jawab ini mental. Agak miring sedikit memang. Ya inilah habisan narasi untuk membahas gubernur ini karena apa namanya kita mengkontra apapun akhirnya kita terjerumus, kita jadi kok tambah bodoh ya gitu. Itu tapi saya ingin menggarisbawahi apa yang Mas Rudi tadi sampaikan awal ini, keinginan atau hasrat ya untuk mempolitisir segala sesuatu yang menjadi kekurangannya presiden untuk dikapitalisasi menjadi amunisi menyerang. Nah ini yang sebetulnya problemnya. Jadi mau kegiatan apapun, presiden jalan-jalan di Taman Istana Bogor pun bisa dipolitisir bahwa presiden nggak kerja, gitu misalnya. Apapun bisa dipolitisir begitu. Jadi saran Mas Andri apa kepada netizen ya, kepada warga, karena ini sudah terlanjur ini ruang publik ada berita-berita tentang presiden dianggap salah untuk kasus Maumere ini. Gitu ya. Caranya gimana? Nah ini makanya saya selalu mengatakan di media sekarang ini sadar waktu kita buka media, jadi kita memencet open atau on gitu ya, itu dengan kesadaran bahwa akan banyak sekali berita-berita post-truth yang dipolitisir. Itu mesti siap. Selalu akan terjadi lawan-lawan dari pemerintah untuk mengambil alih itu dia masalah gitu atau memanfaatkan atau istilahnya Mas Andri itu berselancar dalam masalah untuk menyerang. Jadi amunisi untuk menyerang. Betul, kapitalisasi untuk menyerang balik presiden. Apapun jelek lah jadinya. Baik. Ini tapi ada satu hal lagi yang pasti bahwa seharusnya di lingkaran presiden, pas pampres atau siapapun juga melindungi ini presiden ini, mengambil alih tanggung jawab. Karena memang tanggung jawab mereka kok. Nah, memang objektif kok ini. Iya. Bupati Maumere, bupatinya, gubernurnya, jadi juga harus mengambil alih gitu. Polisian setempat, Kapolda, gitu. Ya semua sekarang begitu, ini semua diem nunggu, seolah-olah kayak lari dari tanggung jawab. Iya, ngumpet semua Mas. Ngumpet semua. Akhirnya yang terjadi seperti Omnibus Law dulu.
presiden dijadikan sasaran tembak gitu loh ya. Iya. Dan Jadi- orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab yang bekerja itu semuanya ya berlari dari kenyataan. Terus kalau Mas Andre jadi jubir presiden harus bagaimana menyikapi ini? Nah itu menarik ya. Sorry, sahabat saya Mas Fajrul. Saran buat Mas Fajrul, ya sampaikan aja memang situasi seperti begitu. Kemudian kita meminta supaya antisipasi dilakukan oleh aparat setempat. Iya, iya, Begitu. Jadi Presiden begitu polosnya datang, kalau kita lihat aja situasinya memang Iya. begitu, datang ingin bertemu dengan rakyatnya dengan harapan semua sudah diatur sesuai prokes gitu. Dan kita tahu lah, bukan sifat Pak Jokowi yang langsung mengambil keputusan drastis meninggalkan lokasi, nggak mau juga. Gitu. Itu beliau orang Jawa gitu. Tidak Jadi, menghormati rakyatnya, tidak menghormati tuan rumah. Tuan rumah juga mungkin ini ya, mungkin juga bukan masalah kesengajaan, tapi kenaifan atau dalam tanda kutip kebodohan dari aparat setempat. Mereka juga malah pelangap-pelongo nunggu ayah presiden datang ini rame, mereka biarin aja karena terpukau oleh kehadiran seorang Jokowi di daerahnya gitu. lupa dengan COVID-19. Lupa dengan tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Oke, Mas Andre, cukup? Ya. Oke, baik, terima kasih sahabat Indonesia. Demikian ini opini kami yang jelas kami memberikan satu kesimpulan bahwa ini bukan murni kesalahan Presiden Jokowi. Beliau tidak bisa menghindar. Yang seharusnya bertanggung jawab itu adalah aparat keamanan setempat, dalam ini pas pampres atau mungkin aparat yang di lokasi, Pemda juga kepala daerah setempat gitu. Selayaknya, ini saran Mas Andri menarik. Jadi para pembantu presiden di bawah itu harus mengambil oper tanggung jawab gitu. Jangan dia. sampai sasaran tembak langsung ke presiden. Persis. Nah, yang kedua, sahabat-sahabat kita netizen gitu ya, warganet juga harus kritis. Memang sudah lazim bahwa hal ini seperti akan dikapitalisasi oleh kelompok yang anti presiden untuk menyerang presiden. Sadari aja itu dulu. Biasa-biasa saja, Biasa-biasa jangan saja. terlalu kaget gitu. Baik sahabat Indonesia, demikian hasil diskusi kami. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu perspektif buat kita semua dalam melihat masalah ini. Yang jelas kita melihat bahwa sangat tidak sebanding kalau dibandingkan dengan kasus Petamburan. Itu Jauh. sudah murni kesalahan mutlak karena ada unsur mens rea tadi, intent yang bersangkutan terlibat merencanakan itu. Dalam kasus Maumere, Presiden tidak tahu karena beliau datang sebagai seorang kepala negara dan tamu di daerah itu. Oke, baik sahabat Indonesia, demikian hot news kita kali ini, mudah-mudahan menjadi perspektif buat kita semuanya dalam menghidupkan pemahaman yang lebih kritis terhadap suatu masalah. Sampai bertemu lagi di Hot News Kana TV Anak Bangsa.